Selama beberapa generasi, ada banyak banget cerita tentang makhluk misterius yang berkembang di suatu wilayah tertentu. Seiring dengan berjalannya waktu, cerita ini jadi folklore dan legenda yang dipercayai sama beberapa orang dan penduduk setempat. Mereka yang percaya sama kisah-kisah seperti itu biasanya tuh pernah ngalamin kejadian aneh atau nyaksiin secara langsung penampakan dari makhluk-makhluk misterius yang ada di dalam legenda. Bahkan gak sedikit juga loh bukti-bukti penampakan dan kebenaran historis yang tercatat sampai sekarang ini. Kalau bahas tentang cerita rakyat, mungkin yang paling terkenal tuh kisah tentang Bigfoot atau Loch Ness yang pastinya udah nggak terdengar asing lagi. Tapi dari sekian banyak cerita rakyat yang beredar, rupanya ada salah satu legenda dari wilayah New Jersey yang gak kalah menarik nih. Di cerita rakyat itu dikisahin kalau ada makhluk penjelmaan dari sosok iblis yang disebut sebagai Jersey Devil. Buat yang penasaran gimana kisahnya, nonton videonya sampai habis ya. Semua orang tua pasti pengen punya anak yang terlahir sehat dan normal. Tapi kalian pernah ngebayangin nggak apa jadinya kalau misalnya ada seorang anak yang baru lahir langsung tiba-tiba berubah jadi iblis? Pasti nggak masuk akal, ngeri banget kan? Tapi kejadian kayak gitu emang beneran terjadi di dalam cerita ini. Legenda mengatakan ada seorang wanita yang dijuluki Mother Leeds karena punya anak yang lumayan banyak. Awalnya wanita ini punya 12 anak. Terus pas dia ngandung anak ke yang 13, wanita itu frustasi dan kemudian ngutuk anak di dalam kandungannya jadi iblis. Mungkin dia stres banget kali ya. Hamidun, ngelahirin mulu sampai 13 kali. Ya akhirnya begitu. Tapi kayaknya di Indonesia banyak juga deh yang anaknya bisa bikin kesebelasan. Akhirnya pada tahun 1735 wanita ini melahirkan di malam hari. Pas situasi di luar rumahnya tuh lagi dalam keadaan hujan badai. Beda sama 12 saudaranya yang terlahir dengan normal, anak yang ke-13 ini justru berubah jadi monster yang bentuknya aneh dan ngeri. Karena kepalanya mirip kayak kuda. Dia punya kuku panjang, ekor bercabang, dan sayap yang bentuknya kayak kelelawar. Jadi anak ini tuh gak kayak manusia normal pada umumnya. Sifatnya juga jahat dan brutal karena dia nyerang semua orang yang ada di dalam rumah itu dengan ekornya. Terus dia terbang menuju hutan sambil ngeluarin suara jeritan bernada tinggi. Menurut versi lain diceritain kalau Mother Leeds adalah seorang penyihir. Terus ayah dari anak ke-13 ini diduga sebagai iblis. Makanya dia jadi anak terkutuk dan dianggap sebagai keturunan iblis. Mungkin dari kalian ada yang mikir nih, kenapa harus anak ke-13 yang jadi iblis? Kenapa nggak anak ke-10 atau anak yang lain? Jadi sebenarnya angka 13 ini udah sempet aku singgung di video aku sebelumnya yang aku bahas tentang cerita di balik angka 666. Intinya banyak orang yang menghindari angka 13 dan percaya kalau itu tuh sebagai angka pembawa sial. Orang-orang yang takut atau menghindari angka 13 ini disebut sebagai triskaidekaphobia. Dari dulu angka 13 ini udah tertanam di pikiran banyak orang sebagai angka yang bikin sial. Sama kayak anak ke-13 di legenda Jersey Devil yang bikin sial banyak orang. Tapi kalian penasaran gak sih cerita tentang Jersey Devil ini apakah cuma sekedar fiksi atau emang ada bukti lain yang mendukung kebenaran kisah itu? Ternyata di tahun 1736 ada catatan sejarah tentang seorang wanita yang namanya Deborah Leeds. Wanita ini diduga sebagai Mother Leeds yang ada di legenda Jersey Devil karena suaminya yang bernama Javed Leeds pernah nyebutin dalam surat wasiatnya di tahun itu kalau dia punya 12 anak. Mereka juga tinggal di bagian Leeds Point yang sekarang disebut Atlantic County di New Jersey. Biasanya tempat ini jadi lokasi asal cerita Jersey Devil. Tapi ini juga belum bisa dijadiin bukti yang kuat karena berbagai informasi tuh kadang emang cocok logi gitu, dihubung-hubungin aja ke legenda yang beredar di masyarakat lokal. Gak heran sih namanya aja folklore atau cerita rakyat. Jadi ya belum bisa terbukti 100% kebenarannya. Meski begitu, bertahun-tahun setelah legenda ini tersebar, ternyata ada beberapa penampakan dan laporan warga tentang makhluk misterius yang diduga sebagai Jersey Devil. Di tahun 1778, ada seorang tentara bernama Stephen Decatur pergi ke wilayah Pine Barrens buat nguji jarak jangkauan tembakan dari meriam kanan.
Di sana dia ngelihat kayak ada makhluk aneh yang mirip kayak Jersey Devil terbang di atas kepalanya. Mungkin karena ngerasa terganggu atau penasaran, makanya orang ini sengaja nembak makhluk itu tepat di bagian sayapnya pakai meriam. Tapi anehnya tembakan itu tuh nggak ngefek apa-apa. Malah makhluk itu masih bisa terbang menjauh dan menghilang di tengah hutan. Penampakan Jersey Devil kembali muncul sekitar tahun 1820 waktu mantan raja Spanyol yang namanya Joseph Bonaparte berburu di Bordentown. Kemudian di tahun 1840 juga ada laporan tentang kematian hewan ternak secara misterius yang disertai dengan suara jeritan aneh di malam hari. Para peternak berasumsi kalau itu ada hubungannya dengan Jersey Devil. Berbagai penampakan itu muncul dengan rentang waktu yang lumayan jauh. Tapi di tahun 1909, legenda Jersey Devil ini tuh booming banget karena di tahun itu ada banyak penampakan dan laporan yang membuat kepanikan besar di wilayah New Jersey. Makhluk misterius ini berkeliaran dan meneror penduduk sampai banyak orang gak berani keluar rumah loh. Berbagai media lokal juga dipenuhi sama berita tentang teror Jersey Devil karena banyak orang melaporkan penampakan makhluk itu dalam rentang waktu yang singkat. Diperkirakan selama tanggal 16 sampai 23 Januari ada lebih dari 1.000 orang di 30 kota yang melihat dan melaporkan kejadian itu. Makanya saat itu legenda tentang Jersey Devil makin terkenal dan tersebar di seluruh wilayah Amerika Serikat. Penampakan pertama terjadi pada awal tahun 1909 yang muncul di tanggal 16 Januari saat Jersey Devil terbang di wilayah Woodbury. Keesokan harinya di tanggal 17 Januari, beberapa orang juga ngelihat makhluk itu di Pennsylvania yang diikuti sama penemuan jejak kaki aneh di atas salju di kota Burlington pada 18 Januari. Terus nih ya, besoknya di tanggal 19 Januari, makhluk ini muncul lagi nih di daerah Gloucester yang dilaporkan sama seorang saksi mata yang bernama Nelson Evans dan istrinya. Mereka ngelihat Jersey Devil di dekat jendela rumah dan ngejelasin deskripsi ciri-ciri fisik makhluk itu yang punya kepala kayak anjing collie, tapi wajahnya mirip kuda. Tingginya kira-kira 1 meter, dengan leher yang panjang dan punya sayap yang ukurannya kira-kira 60 cm. Makhluk ini punya 4 kaki, tapi dia bisa berjalan pakai 2 kaki belakangnya yang bentuknya mirip kayak kaki bangau. Terus 2 kaki depannya punya ukuran lebih pendek dengan cakar yang tajam. Sesuai dengan deskripsi Jersey Devil yang ada di legenda. Nelson dan istrinya ngeliat sosok itu dari dalam rumahnya, kemudian berusaha memberanikan diri buat buka jendela dan ngusir makhluk itu dari rumah mereka. Tapi di hari berikutnya penduduk kota kembali ngelihat Jersey Devil terbang di atas kota Moorestown. Di tanggal 21 Januari ada lagi yang melaporkan penampakan Jersey Devil nyerang sebuah mobil troli di Haddon Heights. Pada hari yang sama di wilayah West Collingswood ada 2 orang pejalan kaki yang sempat ngelihat Jersey Devil bertengger di atas sebuah rumah. Mereka berdua kemudian ngelaporin hal ini ke petugas pemadam kebakaran terdekat buat ngusir makhluk itu dengan semprotan air sampai akhirnya dia terbang ke langit. Terus malam harinya seorang petugas polisi bernama James Sackville yang lagi patroli tiba-tiba ketemu sama Jersey Devil yang ngeluarin suara teriakan aneh. Karena itu James langsung nembak makhluk itu pakai revolver. Tapi sekali lagi monster itu berhasil kabur dan terbang ke langit. Pada minggu yang sama ada seorang wanita bernama Mary Sorbenski yang manggil polisi karena Jersey Devil nyerang anjing peliharaannya. Awalnya wanita itu mendengar suara anjing peliharaannya gonggong di depan rumahnya. Tapi pas dia ngecek keluar ternyata ada Jersey Devil yang lagi mencengkram anjing peliharaannya itu dengan cakarnya. Wanita ini langsung berusaha nyelamatin anjingnya dengan mukul monster itu pakai sapu sampai dia ngelepasin cengkramannya dan terbang ke langit. Emang ibu-ibu gak bisa dilawan sih. Para tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar rumah itu juga sempat nyaksiin keributan dan dengar suara jeritan aneh. Nah, jadi saking banyaknya penampakan dan teror Jersey Devil yang bikin heboh semua orang, media lokal pun isinya tuh cuma berita tentang penampakan atau laporan tentang makhluk misterius itu. Makanya di tanggal 22 Januari, semua sekolah, pabrik, kantor, dan pusat kegiatan masyarakat sementara ditutup. Orang-orang juga pada gak berani keluar rumah untuk sementara waktu. Karena kejadian itu, pihak kebun binatang Philadelphia menawarkan hadiah sebesar $10.000 kalau ada yang berhasil nangkap Jersey Devil. Mulai dari situ banyak orang yang berlomba-lomba pergi ke hutan sambil bawa senjata buat memburu makhluk itu.
Tapi, walaupun kasus ini bikin heboh banyak orang, ternyata ada orang-orang yang tetap skeptis dan nganggep kalau masyarakat tuh cuman menghubung-hubungkan kasus ini dengan kisah legenda. Beberapa skeptis percaya kalau Jersey Devil ini sebenarnya cuman sekedar karangan dari masyarakat lokal karena sejak dulu Pine Barrens merupakan wilayah yang terisolasi dan dijadikan tempat persembunyian bagi para pemberontak, buronan, dan berbagai pelaku kejahatan lain. Terus orang-orang bermasalah yang bersembunyi di tempat itu membentuk kelompok yang disebut dengan Pineys. Karena adanya kelompok ini, Pine Barrens dianggap sebagai lokasi yang rawan, berbahaya, dan terisolasi. Makanya pemikiran penduduk di sana masih belum rasional dan lebih percaya sama hal-hal gaib kayak monster, iblis, dan hal-hal misterius lainnya. Nah, ada hal lain juga yang membuat legenda Jersey Devil ini rame tahun 1909. Karena pada saat itu ada orang yang mengklaim telah berhasil menangkap Jersey Devil. Dalam The World's Greatest Hoaxes tahun 2006, Geoff Tibbles mengklaim bahwa seseorang yang bernama Norman Jeffries terlibat dalam hoax Jersey Devil yang bikin heboh tahun 1909. Dia dan temannya, Jacob Hope, mengklaim dan menyatakan ke publik kalau mereka berhasil nangkap Jersey Devil, terus dipajang di Ark Museum, Philadelphia. Padahal sebenarnya itu tuh cuman bohongan. Mereka ternyata beli seekor kanguru, terus nempelin cakar dan sayap buatan ke tubuhnya biar seolah-olah mirip kayak Jersey Devil. 20 tahun kemudian Jeffries ngakuin sendiri kalau emang dia yang membuat tipuan itu. Intinya ini orang tuh nyari kesempatan di tengah kepanikan banyak orang dengan tujuan buat dapetin hadiah dan menarik perhatian banyak orang. Sungguh fenomena yang terjadi sekarang ini juga banyak. Meski begitu, ternyata udah banyak ilmuwan dan peneliti yang nyoba mengidentifikasi makhluk itu secara ilmiah. Seorang arkeolog bernama Paula Perrault berpendapat kalau Jersey Devil kemungkinan emang beneran ada, tapi itu hanyalah seekor hewan yang mengalami kelainan genetika yang biasa ditemukan di wilayah Pine Barrens karena di sana kadang para peneliti tuh bisa menemuin hewan dengan bentuk kepala yang aneh atau hewan yang berkepala dua karena kelainan genetik. Beberapa peneliti lain, terutama para cryptozoologist, percaya kalau Jersey Devil memang benar-benar ada dan merupakan makhluk cryptid yang belum dikenal oleh sains modern. Beberapa elemen yang mendukung teori ini antara lain karena penampilan Jersey Devil dideskripsikan punya beberapa ciri-ciri yang mirip kayak hewan purba, kayak Pterosaurus yang udah lama dianggap punah. Profesor Barhoff yang percaya dengan teori ini bilang kalau makhluk purba itu tuh mungkin telah berhasil bertahan hidup dengan cara tinggal di gua-gua bawah tanah. Intinya para ilmuwan dari berbagai bidang mungkin mencoba mengungkap rahasia legenda ini dari perspektif masing-masing. Tapi bagi sebagian besar masyarakat Pine Barrens percaya kalau Jersey Devil itu emang nyata. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Percaya nggak kalau makhluk misterius kayak Jersey Devil itu beneran ada? Atau mungkin kalian termasuk orang-orang skeptis yang lebih percaya sama pemikiran rasional ketimbang hal-hal gaib kayak ada di legenda? Tapi seperti yang selalu aku bilang sih, kalau dunia itu tuh luas banget dan masih banyak hal lain yang belum dieksplor sama manusia. Ya contohnya kembali lagi ke kehidupan di laut yang sebagian besar tuh belum diidentifikasi. Kita nggak pernah tahu kan ada makhluk apa aja yang ada di dalam sana. Jadi memang ada kemungkinan kalau makhluk-makhluk misterius yang ada di cerita rakyat itu beneran ada. Kita aja yang belum cukup ilmunya sampai situ. Ya intinya balik lagi sih, mau percaya atau enggak ya tergantung ke pribadi kalian masing-masing karena setiap orang pasti punya persepsi dan point of view yang beda-beda. Alright, that's all about Jersey Devil yang bisa aku infokan ke kalian. Kalau misalnya ada yang mau di-request, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, komen aja. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Selama beberapa generasi, awalnya manusia, makanya pemikiran penduduk di sana tuh masih belum rasional dan lebih percaya sama gal-gal.